Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Baziyas Families dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah ayat di dalam Al-Quran yang dijelaskan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau berkata, kalau seandainya ada wahyu Allah yang ingin disembunyikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ayat inilah yang akan disembunyikan oleh beliau, yakni Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-37. Nah, ini ayatnya pemirsa. Nah, apa isinya? Mari sama-sama kita baca. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi, Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat atasnya, wa an'amta 'alaihi, dan engkau juga memberikan nikmat atasnya, amsik 'alaika zaujaka, tahan atasmu istrimu, wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah, wa tukhfi fi nafsika mawwahu mubdihi, dan engkau menyembunyikan di dalam dirimu apa yang Allah akan menyatakannya, wa takhshan nas, dan engkau takut kepada manusia, wallahu ahaqqu an takhshahu, dan Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Falamma qadha Zaidun minha watara, maka ketika Zaid telah menyelesaikan keperluan darinya, yakni dari istrinya, zawajnakaha, kami nikahkan engkau dengannya, likaila yakuna 'alal mu'minin, agar tidak ada atas diri orang-orang yang beriman itu harajun fi azwaji ad'iyaihim, keberatan dalam menikahi mantan istri dari anak angkat mereka, idza qadaw minhunna watara, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan dari para istri-istrinya tersebut. Nah, jadi ayat ini itu bercerita tentang bagaimana kisah pernikahan. Yang pertama adalah pernikahan dari Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Harithah. Jadi Zainab binti Jahsy itu adalah keluarga dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Zaid bin Harithah yang disebut dalam ayat ini, Jadi sekedar informasi, Zaid bin Harithah ini adalah satu-satunya nama sahabat Rasulullah yang disebut di dalam Al-Quran. Nah, Zaid bin Harithah ini adalah bekas budak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernikahan tersebut itu berjalan kurang harmonis, karena bisa jadi derajat keduanya itu memang kemudian latar belakangnya berbeda. Yakni Zainab itu adalah orang merdeka dari keluarga terpandang, sementara Zaid itu adalah bekas budak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keluarganya kurang harmonis, tapi itulah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan juga Zaid ini adalah anak angkat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mereka berdua ini menikah lalu tidak harmonis, dan memang itu sudah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menikahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab binti Jahsy, ketika mereka telah bercerai. Nah, menikahlah kemudian Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy, dan itu memang memberatkan hati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di masa itu kebiasaannya orang-orang jahiliyah dahulu itu kemudian pemahamannya masih terasa
Salah satunya itu adalah mereka menganggap bahwa istri dari anak angkat itu adalah sebagaimana istri dari anak kandung, ya, yakni kemudian tidak boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Nah, jadi Zaid kan anak angkat dari Rasulullah. Nah, otomatis Zainab adalah istri dari anak angkat Rasul. Nah, pada saat itu menikahi mantan istri dari anak angkat itu adalah hal yang masih agak tabu, ya. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sekaligus untuk menyingkirkan, ya, anggapan-anggapan tersebut, ya, bahwasanya syariat Islam itu kemudian membolehkan mantan istri anak angkat itu dinikahi oleh bapak angkatnya, ya. Maka kalau kita lihat dari bagian akhir ini Allah firmankan wa kana amrullahi maf'ula, ya, dan perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan terjadi, ya. Nah, jadi itu pemirsa apa yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.